jatuh. Karena tanganmu selalu menopang dalam hidupku. Kau cintaku, harapanku, penopangku, kekuatanku, Yesus Tuhan. Dengan cintamu Ku dapat lalui segalanya. Meskipun aku jatuh, karena tanganmu selalu menopang dalam hidupku. Kau cintaku, harapanku, penolongku, kekuatanku, Yesus Tuhan. Penopangku, kekuatanku. harapanku, Yesus Tuhan. Ku bersyukur untuk tiap kesempatan ku dapat menyembahmu. Biarlah ku mengerti rindumu, oh Tuhan, hingga hatiku menyatu dengan hatimu. Di setiap detik nafas hidupku, biar seluruh hidupku jadi dupa yang harum. Menyembahmu, menyenangkanmu, menghadapmu ya Bapa, hanya itu kerinduanku.
Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk ikut sama-sama memperkatakan Mazmur 91 sebagai deklarasi iman kita akan kebaikan dan perlindungan Tuhan yang tidak ada habisnya di dalam kehidupan setiap kita. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada-Ku. Baik, shalom Bapak Ibu Saudara, selamat malam semuanya, selamat malam. Boleh lambaikan tangan saudara yang ada di rumah. Haleluya. Yuk kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Malam hari ini mari sama-sama kita siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara. Saya percaya di rumah semua kami yang ada di gereja sama saudara. Kita pasti ketemu dengan Tuhan, alami perjumpaan dengan Tuhan. Hadirat Tuhan tidak pernah terbatas dimanapun saudara malam ini berada. Ketika kita bawa hati kita, hati yang rindu menyembah Tuhan, saya percaya saudara, Tuhan lihat hati saudara. Tuhan lihat kehausan kita ingin berjumpa dengan Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita Bapak Ibu Saudara. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, malam ini Kau pertemukan kami kembali lewat ibadah online. Kami yang ada di gereja, jemaat-Mu, umat-Mu yang ada di rumah-rumah, bahkan dimanapun saat ini kami berada ya Tuhan, kami tahu hadirat-Mu ada dalam hidup kami. Hadirat-Mu yang selalu yang kami nantikan. Kami rindu membawa hati kami. Kami rindu membawa pujian penyembahan kami kepadamu ya Tuhan. Biarlah terus Tuhan Engkau bawa hati kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Kami siap memuji, menyembah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, umat Tuhan sama-sama kita berkata, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nyanyikan sama-sama pujian ini sebagai doa kita, pengagungan kita. Dialah yang maha tinggi, Dialah yang maha suci,
Yesus, Raja damai. Dialah yang maha mulia, Dialah yang maha besar, Dialah Yesus, luar biasa. Nyanyikan sama-sama. Dialah yang maha tinggi, Dialah yang maha suci, Dialah Yesus, Raja damai. Dialah yang maha mulia, Dialah yang maha besar, Dialah Yesus, luar biasa. Mari angkat tangan kita sama-sama. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Nyanyikan sama-sama. Dialah yang maha tinggi, Dialah yang maha suci, Dialah yang maha suci, Dialah Yesus, Raja damai. Dialah yang maha mulia, Dialah yang maha besar, Dialah Yesus, luar biasa. Bersama-sama dengan iman katakan, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu.
muliakan, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Ini doa kami ya Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Mari kita sembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari buka suara kita, perdengarkan suara kita. Mari jemaat yang ada di rumah-rumah, sungguh kami berbahagia ya Tuhan. Kau jadikan kami milik-Mu. Kau jadikan kami milik pusaka-Mu ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu, kami muliakan nama-Mu ya Tuhan. Nama-Mu selamanya. Terima kasih ya Tuhan. Ya Yesus. Mari angkat kedua tangan kita sama-sama. Kami bangga memiliki Engkau ya Tuhan. Nyanyikan. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Kami memuji, kami menyembah. Angkat tangan kita. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Kami memuji Engkau ya Tuhan. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu
Syande. Iralabaya takaralabaralabaralabaralaba. Iralabaya Syandaralabaya ralabo. Aralabaya Syande. Kalau ada Bapak Ibu Saudara jemaat yang ada di rumah dengan keadaan terbaring dan tidak berdaya, mari sembah Tuhan. Buka suaramu, saudara. Kalau ada di antara kita saat ini yang sakit, mari buka suaramu, saudara. Di dalam Yesus ada kesembuhan. Apapun masalah yang kita alami hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara, ingat Tuhan bertahta di atas pujian penyembahan. Tuhan kita bertahta di atas pujian penyembahan. Oh halabayas ya daralama-lama. Oh halabayas ya daralama-lama. Saat ini mungkin ada umatmu yang tidak berdaya lagi ya Tuhan. Malam ini kami ambil keputusan yang tepat untuk kami ikuti ibadah online, ibadah malam doa pujian dan penyembahan. Langkah iman kami malam ini ya Tuhan, kami deklarasikan di dalam Yesus ada kesembuhan, di dalam Yesus ada mujizat. Oh, yang putus pengharapan malam ini, di dalam Yesus ada pengharapan. Oh, Ralabaya takanabaya sheralabaya ralamo yaralabaya shande. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau, selama-lamanya kami menyembahmu, kami memuji Engkau Yesus Tuhan. Selama-lamanya Kau layak disembah ya Tuhan, ya Yesus. Selamanya kami memuji Engkau Tuhan, kami menyembah Engkau. Kami berkata dengan iman kami, Engkau Tuhan Allah kami yang hidup. Engkau Tuhan Allah kami yang sanggup melakukan perkara ajaib. Terima kasih Tuhan. Kepada siapa kami berharap ya Tuhan? Kepada siapa kami bersujud, kepada siapa kami bertelut? Tidak ada nama lain selain nama Yesus. Tuhan Allah kami, perlindungan kami, kota benteng kami, menara kami yang kuat, gunung batu keselamatan kami. Oh ralabayas ya daralabala, ralabayas ya ralabayarabo, ralabas ya. Kami mengaku dengan iman kami malam ini ya Tuhan, Engkau Tuhan perlindungan kami. Angkat tangan kita sama-sama. Dengan iman kami berkata ya Tuhan, Tuhanku
ya Allahku, Engkau perlindunganku. Hanya kepadamu ku bersujud. Tuhanku, ya Allahku, Engkau kekuatanku. Hanya kepadamu ku berteduh. Tuhanku, mari dengan lembut. Tuhanku, ya Allahku, Engkau perlindunganku. Hanya kepadamu ku bersujud. Tuhanku, ya Allahku, Engkau kekuatanku. Hanya kepadamu ku berteduh. Aku memuji Engkau. Aku memuji Engkau, Yesus, menyembah kepadamu. Tuhanku, ya Allahku, Engkau batu karangku. Hanya kepadamu ku bersujud. Nyanyikan sama-sama dari awal pujian ini. Tuhanku, ya Allahku, Engkau perlindungan, Engkau perlindunganku. Hanya kepadamu ku bersujud. Tuhanku, ya Allahku, Engkau kekuatanku. Hanya kepadamu ku berteduh. Aku memuji Engkau. Aku memuji Engkau, Yesus, menyembah kepadamu. Tuhanku, ya Allahku, Engkau batu karangku. Hanya kepadamu ku bersujud. Biar musik aja, nyanyikan pujian ini. Ambil waktu Bapak Ibu Saudara. Ingat kebaikan Tuhan, ingat kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Ya Tuhan, terima kasih buat kebaikan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Abah. Terima kasih ya Tuhan. Kesukaan kami menyembah, memuji Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat kebaikan.
Kami ada di bulan 11 ya Tuhan. Kami akan mengakhiri tahun ini ya Tuhan. Kami rindu terus Tuhan memuji-muji Engkau. Karena kami tahu, kami sadar ya Tuhan, kasih-Mu tidak pernah berakhir dalam hidup kami. Terima kasih ya Allah. Ya Tuhan, mari bersama-sama angkat kedua tangan kita. Aku memuji Engkau ya Tuhan, yang bisa bangkit berdiri, mari bangkit. Aku memuji Engkau Yesus, menyembah kepadamu Tuhanku ya Allahku. Engkau batu karangku, hanya kepadamu ku bersujud. Sekali lagi, aku memuji Engkau. Aku memuji Engkau Yesus, menyembah kepadamu. Aku memuji Engkau ya Tuhan. Aku memuji Engkau Yesus, menyembah kepadamu. Sekali lagi, aku memuji dengan iman. Aku memuji Engkau Yesus, menyembah kepadamu. Katakan, Tuhanku ya Allah, Tuhanku ya Allahku. Engkau batu karangku, hanya kepadamu ku bersujud. Hanya kepadamu, hanya kepadamu ku bersujud. Dengan iman kami berkata, hanya kepadamu ku bersujud. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Haleluya, haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanya Yesus yang layak ditinggikan. Hanya Yesus yang layak dimuliakan.
angkat tangan di hadapan-Mu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Tak usah ku takut. Mari angkat kedua tangan dengan iman berseru semua. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Sama-sama serukan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, Sungguh Kau hebat, pengakuan iman kami Tuhan. ajaib perkasa Perbuatan-Mu Tuhan. perbuatan-Mu. Kami angkat kedua tangan di hadapan-Mu. Ku nyanyi haleluya, Ku nyanyi haleluya, nyanyi haleluya. ku nyanyi haleluya. Mari yang sakit, mari yang lemah hari ini berkata, Sungguh Kau hebat, Dia Tuhan kita yang hebat. ajaib perkasa Perbuatannya. perbuatan-Mu. Serukan sama-sama, bertepuk tangan, tak usah ku takut. Semua dengan iman. Come on, go. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Tak usah ku takut, Tak usah ku takut, Kau sertaku. tak usah ku bimbang Ku bimbang selamanya. Jesus, tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuat. Lagi-lagi sama-sama, tak usah ku takut. Kau Itu yang kami tahu Tuhan, tak usah ku bimbang sebab Yesus di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Serukan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Come on. Sungguh Kau hebat, Kau yang terhebat, ajaib perkasa ajaib di dalamku. perbuatan-Mu. Oh, ku nyanyi haleluya. Semua ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Sungguh Kau hebat Tuhan, sungguh Kau hebat,
kehebatan Tuhan dengan iman. Come on. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sama-sama serukan dengan iman. Di hidupku. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Langit dan bumi memuji-muji Tuhan. Segala yang bernapas meninggikan nama Yesus. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, Tuhan kami yang dahsyat. Dalam nama Yesus sama-sama berkata, amin. Wow. Haleluya. Saudara, saat ini mungkin sedang terbaring, saudara. Hari ini saya ajak kita dengan iman. Kita percaya waktu kita memuji Tuhan, ada kesembuhan. Setuju katakan amin? Amin. Saudara, mungkin ada yang sakit, mungkin ada di rumah sakit hari ini. Saya berkata, malam ini saudara, ada kesembuhan buat saudara. Amin. Yang setuju katakan amin. Amin. Haleluya. Langit dan bumi memuji Tuhan. Woo! Na 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 na. Na 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 na. Come on. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Sama-sama semua. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Sama-sama. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Come on. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Lagi ya sama-sama. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Amin. Haleluya. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi semua. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Sama-sama. Hey! Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Come on. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya.
Semua, go. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Sama-sama semua, haleluya. Go. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Lagi sama-sama. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Lagi. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya. Haleluya. Biar bumi akan berlalu Bapak Ibu Saudara, tapi ingat Saudara, kasih-Nya, firman-Nya tidak akan pernah berlalu buat saudara dan saya yang setia percaya kepadanya. Setuju, katakan amin? Amin. Lihat orang-orang yang ada di sekitar saudara, di rumah saudara, ayo kasih tahu, bumi, langit semua akan berlalu, tapi firman-Nya tidak akan pernah berlalu. Setuju, katakan amin? Amin. Siapa yang cinta Yesus, boleh lambaikan tangan saudara yang ada di rumah. Saudara katakan, wuh, biar bumi akan berlalu. Haleluya. Yang bisa menari, ayo menari sama-sama. Mungkin tante, opa, oma, ayo bangkit berdiri, ayo yang masih kuat. Biar bumi akan berlalu, kita nyanyi sama-sama pujian ini dengan iman. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Semua. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari apa? Matahari tak bersinar lagi. Itu pasti terjadi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, yang sakit disembuhkan, haleluya, pasti akan digenapi. Nari sama-sama. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Nyanyikan. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar, semua akan tergenapi, saudara. Tetapi Tuhan Yesusku, itu yang kita tahu, tak pernah ingkar janji. Haleluya. Kami bergirang bersuka cita sama-sama. Yeay. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala,
sama-sama. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta. Musik memuji Tuhan. Hey, haleluya. Mari menari sama-sama, om tante, opa, oma yang ada di rumah. Bersuka cita yuk sama-sama. Haleluya. Ya, dengan iman saya lihat opa, oma, om tante yang ada di rumah, semua kita bergirang, semua kita bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Lagi-lagi semua kita menari, biar musik terus memuji Tuhan. Haleluya. Bebaskan hati kita, amin. Bebaskan roh kita seperti Daud menari-nari. Haleluya. Lagi-lagi semua menari. Jam, jam, jam. Amin. Yuk sekarang kita belajar pakai bahasa Mandarin. Oh, I need you Yesus. Nyanyikan sama-sama. Shalalalalala, oh, I need you Yesus. Shalalalalala, oh, I need you Yesus. Lagi. Shalalalalala, oh, I need you Yesus. Jawa, ayo aku tresno. Shalalalalala, aku tresno Yesus. Shalalalalala, aku tresno Yesus. Lagi ya sama-sama. Shalalalalala, aku tresno Yesus. Shalalalalala, aku tresno. Lagi sama-sama. Shalalalalala, aku tresno Yesus. Shalalalalala, aku tresno Yesus. Aku tresno. Aku tresno Yesus. Lagi sama-sama. Aku tresno Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yuk yang cinta Yesus tepuk tangannya lebih dahsyat. Katakan wuh. Haleluya. Boleh pegang dadanya seperti ini sama-sama yang ada di rumah. Aku cinta. Aku cinta Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Coba lagi-lagi sama-sama. Aku cinta Aku cinta Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tunjuk ke atas. Aku cinta Aku cinta Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Siapkan hati kita sama-sama, Bapak Ibu Saudara. Roh Allah yang hidup penuhi kami, yang kami mau jaga selalu dalam hidup kami. Hubungan kami tetap melekat dengan Tuhan. Hubungan kami tetap dekat dengan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Panggil Roh Kudus. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, Roh Kudus, penuhi
Yesus Tuhan ditinggikan. Nyanyikan sama-sama. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi setiap hari, urapi kami sekarang ini dengan api. Datanglah sekarang, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Angkat tangan kita, panggil Roh Kudus. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Tanpa musik, panggil Roh Kudus. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Mari kita satukan hati di dalam doa sebelum kita dengar firman Tuhan. Bapa Surgawi, hamba mengucap syukur karena dalam ibadah ini Kau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih kami boleh memuji, menyembah, dan masuk di dalam hadirat-Mu. Sebab kami percaya di dalam hadirat-Mu ada kekuatan, ada damai sejahtera,
Di dalam hadirat-Mu ada kemenangan, ada kelegaan, dan juga ada kekuatan yang baru. Dan sekarang waktunya Engkau berbicara kepada setiap kami Bapa lewat kebenaran firman-Mu. Kami buka hati, kami buka pikiran kami, urapilah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami bisa betul-betul memahami arti kebenaran firman-Mu. Dia bukan saja tertanam di dalam hati kami, tetapi juga ia akan berbuah-buah, sehingga hidup kami juga boleh bermakna buat banyak orang lain. Secara khusus urapi hamba-Mu Tuhan, kuduskan dan sucikan ia, basuh dalam kuasa darah anak domba Allah, dan biarlah nama Tuhan Yesus Kristus saja yang dipermuliakan, diagungkan, dan ditinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian Jemaat GBI Tanjung Duren, apa kabarnya? Senang sekali kita sudah bisa berjumpa lagi secara online ya, di dalam ibadah doa malam kita. Dan terima kasih buat Pastor Agustinus dan semua staf pengembalaan yang ada di GBI Tanjung Duren. Nah, saya pada kesempatan ini akan memberikan satu tema tentang a satisfied life, gitu ya. Nah, yang menjadi pertanyaan tentunya adalah begini, apakah saudara mempunyai hidup yang memuaskan? Ya, tentu untuk kita menjawab pertanyaan seperti ini tidak mudah, ya, karena akan begitu banyak faktor yang melibatkan di dalamnya. Oleh sebab itu, mari kita gali dari kebenaran firman Tuhan ini dari perikop Lukas 6 ayat 33 sampai 38, dan kita akan belajar apa yang Tuhan Yesus sampaikan dan maksudkan tentang kehidupan yang berbahagia itu. Ayat 33, saya bacakan firman Tuhan ini. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Ayat 34. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyaknya. 35. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuat baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapakmu adalah murah hati. Nah, saudara-saudara sekalian, pada suatu kesempatan, ini kita dapat dalam kisah di Injil Lukas pasal 12 ya. Ketika Tuhan Yesus suatu hari sedang mengajar, lalu tiba-tiba ada seseorang yang menginterupsinya dengan mengajukan satu pertanyaan. Pertanyaan itu begini, Guru, katakan kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Nah, orang ini pasti nih dalam satu kondisi yang pikirannya sedang dipenuhi keuangan, yang sedang ada percecokan dengan keluarganya mengenai masalah warisan. Mengenai masalah warisan kan ujung-ujungnya itu adalah masalah uang. Tidak terdapat kesepakatan rupanya antara ia dengan saudaranya untuk berbagi warisan. Sehingga dia merasa diperlakukan tidak adil, sehingga ia perlu meminta Yesus untuk menjadi mediatornya. Nah, saudara harus tahu pada waktu itu posisi Yesus itu terkenal, saudara. Bijaksana. Bahkan juga bisa memutuskan dan melegakan keputusan itu bisa diterima oleh banyak orang. Sehingga si orang ini pasti punya pikiran begini. Kalau Tuhan Yesus Kristus ini mau memediasi aku dengan saudaraku itu, pasti deh dia akan gak enak hati dan dia pasti akan berbagi warisan dengan aku secara adil. Tetapi apa kata jawab Yesus? Tuhan Yesus menjawab begini, saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? Wah, kaget tuh dia. Lalu Tuhan Yesus meneruskan mengeluarkan satu kalimat yang sangat penting. Begini, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung kepada kekayaan itu.
Dengan kata lain, Tuhan Yesus melalui orang yang bertanya kepadanya ini mau menyampaikan pesan buat saudara dan buat saya, kita semua hari ini, sekalipun engkau punya banyak, tetapi percayalah hidupmu tidak dipuaskan oleh harta kekayaan itu. Pertanyaan kita malam ini sederhana, benarkah perkataan Tuhan Yesus itu? Artinya Tuhan Yesus mau mengajak saudara dan saya, yuk mari kita renungkan baik-baik apa yang dia sampaikan lewat peristiwa itu, saudara. Nah, kita akan masuk dalam satu pembahasan. Waktu kita masuk pembahasan dan waktu kita mau menjawab, merenungkan, merespon dari statement yang Tuhan Yesus buat, saudara dan saya harus buat dengan satu menjawab pertanyaan yang seperti tadi di muka saya sudah katakan. Apakah saudara dan saya puas dengan hidup ini? Saudara merasa nyaman nggak dengan kehidupan? Saudara merasa bisa bersyukur nggak? Saudara merasa bercukup nggak dengan apa yang saudara dan saya miliki saat ini? Nah, tentu akan banyak di antara kita berkata, nggak mungkin Pak hidup ini bisa dipuaskan. Sebab hidup yang puas adalah hidup yang tidak lagi punya keinginan apa-apa. Karena begitu dia punya keinginan, terpenuhi. Dia punya keinginan, terpenuhi. Apa-apa dia bisa, apa-apa dia dapat. Karena mungkin kekayaannya banyak. Mungkin saudara dan teman-temannya banyak. Dan lain sebagainya. Dan orang yang tidak punya keinginan-keinginan apa-apa lagi, itu adalah orang yang mati. Jadi nggak mungkin manusia selama dia hidup dalam dunia ini, hidupnya tidak punya keinginan dan hidupnya sudah begitu puas. Saudara, Tuhan Yesus tidak melarang loh orang itu punya keinginan. Betul. Saudara dan saya punya keinginan untuk sukses, untuk berhasil. Kita punya keinginan untuk menikah. Kita pengen bekerja. Kita punya keinginan uang yang banyak, posisi yang tinggi. Enggak loh. Alkitab tidak melarang. Dan Tuhan Yesus dan Tuhan kita tidak melarang kita mempunyai keinginan seperti itu. Tetapi Tuhan mengingatkan begini. Jangan sampai kita punya keinginan yang jahat. Keinginan yang jahat itu adalah keinginan satu yang melampaui dari kekuatan dan kemampuan saudara sendiri untuk mencapai keinginan itu. Kalau kita tidak punya kekuatan kemampuan untuk mencapai keinginan itu, kan yang terjadi adalah akal sehat kita bisa dilabrak, saudara. Kita bisa melakukan hal-hal yang sebetulnya malah merugikan kita. Kita bisa mencuri, kita bisa berhutang, kita bisa menjilat orang, kita bisa memaksa orang, dan lain sebagainya untuk mendapatkan apa yang kita inginkan itu. Ujung-ujungnya malah kita tidak menikmati, tapi kita malah menderita oleh keinginan itu. Dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35, Tuhan Yesus berkata begini, dan ini tidak ada di kitab-kitab Injil lainnya, adalah lebih bahagia kalau kamu memberi daripada menerima. Waduh, yuk kita renungkan yuk malam ini. Mungkinkah? Sanggupkah? Benarkah? Kok memberi itu bisa lebih berbahagia daripada menerima? Mungkin saudara berkata, waduh Pak, saya nggak sanggup lah menerima perkataan Tuhan ini. Masalah itu ada di sini saudara. Kita harus punya konsep yang benar tentang memiliki sesuatu. Dan yang kedua, saudara dan saya harus membereskan dari satu dosa, ya, yang dosa ini terselip bahkan terselubung di dalam pengorbanan, di dalam pelayanan, atau di dalam penderitaan kita. Ya, kadang-kadang kita nggak menyadarinya nih, dan kadang-kadang kita menyadarinya juga, tetapi kita terus saja berjalan di dalam keinginan kita ini. Contohnya adalah Elia ya, dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 10. Nanti kisah itu Bapak Ibu bisa baca di rumah ya, supaya kita bisa fokus tetap menghemat waktunya. Ya, dia mencetuskan kekecewaannya dan kemarahannya kepada Tuhan setelah dia melakukan dan melayani perintah Tuhan itu. Justru ia dikejar-kejar oleh Raja Ahab, oleh istrinya Isabel, hendak dibunuh. Ketika dia justru melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhannya. Saudara ingat kisah itu ya? Sampai dia marah, sampai dia kecewa.
sampai dia pergi dari hadapan Tuhan dan memutuskan waktu itu untuk tidak mau melayani Tuhan lagi. Dan Paulus mengingatkan kepada kita dalam 1 Korintus 13 ayat dan perikop yang terkenal tentang kasih. Paulus berkata begini, satu ayat yang saya ambil ya, ayat yang ketiga. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ini ekstrim banget statement yang dibuat oleh Paulus nih. Ada orang yang bisa membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padanya. Waktunya, tenaganya, pikirannya, uangnya, mungkin juga jabatannya. Bahkan Paulus bilang gini, dia martir. Bahkan dia mati menyerahkan tubuhnya, nyawanya untuk dibakar. Tapi kalau itu tidak didasari oleh motivasi kasih, dia berkata sama sekali tidak ada gunanya melakukan itu. Artinya apa? Oh, artinya begini, saudara. Ternyata pernyataan Paulus ini mengingatkan kepada saudara dan saya, ternyata ada pemberian, ada pelayanan, ada pengorbanan yang bukan dasarnya adalah kasih, tetapi sesuatu yang sebenarnya didasari oleh kepentingan atau ambisi yang terselubung dalam hidupnya. Dirialnya bisa rohani loh. Jabatannya bisa tinggi di gereja dalam pelayanan. Kelihatannya orang melihat dia seorang yang dermawan. Banyak punya waktu untuk melayani, untuk visit, kunjungan, memberi kepada orang-orang susah, dan lain sebagainya. Tetapi diam-diam dia didasari untuk melakukan itu semua karena dia punya kepentingan, dia punya keinginan, dan dia punya ambisi-ambisi lain yang hanya untuk memuliakan dirinya sendiri. Bagaimana kita tahu kalau kita mempunyai seperti itu? Saudara, terutama kepada rekan-rekan pengerja ya, yang kita sudah melayani bersama-sama, mungkin dari awal gereja ini berjalan. Saudara pernah nggak merasa tiba-tiba burn out di dalam pelayanan? Saudara merasa tiba-tiba kesuaman itu timbul di dalam hati saudara, karena dan saudara hendak memutuskan tidak aktif lagi, tidak lagi mau mengunjungi seperti doa malam kita ini, ibadah-ibadah kita, kul kita. Karena kita tidak pernah mendapat penghargaan, kita nggak pernah mendapat pujian, kita nggak pernah dapat imbalan. Bahkan tidak ada lagi tepuk tangan dari pemimpin rohani kita. Jadi kita merasa sepertinya kita memberi, melakukan, melayani, apalagi saudara volunteer, itu menjadi sesuatu yang melelahkan gitu. Percuma. Tidak ada lagi joy di dalam melayani. Nah, kenapa ya ciri-ciri itu seperti itu bisa terjadi? Karena diam-diam di balik semua pelayanan, pemberian, pengorbanan yang saudara dan saya lakukan, terbersit di dalam hati kita, kita ingin mendapat suatu imbalan di dalamnya. Dan ketika itu kita tidak dapatkan, kita jadi kecewa. Kita jadi marah nih. Karena saya sudah melakukan banyak hal, tapi saya dapat apa? Ingat nggak? Satu kali tuh, Petrus bilang tuh sama Tuhan Yesus, Guru, kami ini sudah meninggalkan segala sesuatunya untuk mengikut Engkau. Kami meninggalkan ayah, ibu kami, saudara kami laki-laki perempuan, keluarga kami, ladang kami, pekerjaan kami, dan usaha kami. Sekarang kami dapat apa? Ingat ya kisah itu? Nah, Petrus saja, orang yang sudah dipanggil dan dipilih oleh Tuhan sendiri, yang melayani dengan begitu luar biasa cinta Tuhannya, sepertinya, satu hari sampai juga masih mengharapkan satu imbalan dari panggilan pelayanannya. Pertanyaan kita begini, salah nggak sih kita mengharapkan satu imbalan panggilan dari pelayanan yang atau pengorbanan yang kita sudah berikan itu? Jawabannya tergantung. Bisa salah, bisa enggak. Dia akan menjadi salah kalau memang tujuan kita dalam hidup ini itu adalah mengharapkan imbalan itu. Saya memberi karena saya mengharapkan diberi balik dong.
Saya melayani kamu dengan harapan saya juga dilayani dong. Saya juga boleh dikenal dong. Saya dihargai dong. Yang ujung-ujungnya adalah untuk kepentingan diri kita sendiri. Saudara paham ya maksud saya? Dan seringkali itu melanda kehidupan bergereja kita. Makanya yang kedua, poin kedua, Yesus berkata begini, hendaklah kamu itu murah hati loh. Sama seperti Bapakmu murah hati. Kita bahas ya, Lukas 6 ayat 38. Ya, ayat yang sudah sangat terkenal ya. Berilah, maka kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Nah, di sini Tuhan Yesus bukan cuma berbicara soal ukuran memberi nih. Tetapi ia juga sedang berbicara betapa murah hatinya Bapa itu kepada kita. Ukuran yang kita pakai untuk memberi itu sama Bapa itu apa? Dipadatkan, diguncang, tumpah, dicurahkan di haribaanmu. Nah, Yesus mau berkata begini, pemberianmu itu berdasarkan karena Bapa sudah memberi berlimpah-limpah, tumpah ke dalam kehidupanmu. Nah, saudara, kalau saudara bayangkan satu gelas diisi oleh pasir begitu, ya berkat tuh, terus penuh, terus ditekan-tekan, dipadatkan, terus masih dituang sampai dia tumpah. Tumpahnya kemana? Ke dalam? Enggak, tumpah itu pasti keluar. Nah, Bapak tuh maksudnya begini bilang, kamu itu sudah menerima begitu banyak dalam hidupmu. Coba perhatikan deh. Dulu ya, waktu masih saya kecil ada lagu lama Pentakosta. Berkata, hitung berkatmu satu demi satu. Hari lepas hari. Maka di situ kita akan kaget dan takjub betapa banyaknya Bapak itu sudah memberkati hidup kita. Lalu kalau sudah berkatnya begitu banyak, lalu dia sampai tumpah. Tumpah itu kemana? Keluar. Apa artinya tumpah keluar? Ya berdampak buat orang lain. Karena yang di dalam itu sudah terlalu penuh. Ingat ya konsep laut mati. Laut mati yang asin, terlalu asin, tidak ada kehidupan di situ. Kenapa? Karena tidak ada memberikan ke sungai atau ke tempat yang lain. Itu laut yang paling rendah di muka bumi ini. Dia cuma menerima saja, menampung saja. Sehingga itu tidak ada kehidupan. Nah, Tuhan bilang enggak. Bapa memberikan kepadamu, dipadatkan, diguncang, tumpah sampai ke haribaanmu. Keluar. Waktu kita paham dan mengerti tentang prinsip ini, maka saudara akan melayani, memberi, berkorban, apalagi segala sesuatu yang saudara berikan untuk di kantor maupun di rumah, di keluarga, apalagi dalam gereja, maka itu cuma artinya kita lagi mengingat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Jadi, maksudnya Tuhan tuh begini, pemberian yang saudara dan saya lakukan cuma ekspresi dari kemurahan hati Bapa kepada kita. Ingat ya, semua harta kita, semua milik kita cuma adalah titipan Tuhan selama kita hidup di dalam dunia ini. Saya mau bilang begini, bukan cuma deposito, rumah, properti, perusahaan, gereja, jemaat yang banyak, gedung-gedung, pelayanan, bukan. Termasuk juga suaminya, istrinya, ayah ibunya, anak-anaknya, cucunya. Termasuk juga itu semua. Karena Bapak lah yang pemilik semuanya itu. Dan semuanya nanti akan kembali kepada Bapak. Apa saudara akan memiliki anak saudara selama-lamanya? Ya, status anak iya. Tetapi bukan berarti saudara bisa memanfaatkan dia sekehendak saudara kan? Karena dia juga adalah miliknya Bapa. Lukas 12 ayat 33. Mari kita lihat ayat ini. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, dan tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Ya, banyak dari antara kita sudah tahu ayat ini nih ya. Tuhan Yesus suruh kita membuat satu pundi-pundi. Kata Tuhan Yesus gini, pundi-pundi ini tidak menjadi tua. Tapi ini bukan di bumi nih. Ini harta di surga.
Dan dia tidak akan habis, tidak akan bisa dicuri, dan tidak akan rugi, dan tidak akan bisa dirusakkan oleh ngengat. Saya mau ambil contoh begini. Banyak nggak saudara-saudari ini, atau Bapak Ibu sekalian, investasi dalam saham? Apakah saudara banyak juga berinvestasi dalam cryptocurrency sekarang? Coba perhatikan begini. Barangnya ada nggak? Ada, tapi saudara nggak pegang, nggak miliki. Saudara nggak pernah lihat wujudnya. Kalau saudara berinvestasi saham di suatu perusahaan yang besar, kan saudara cuma beli saja, dan itu cuma tertera di dalam account saudara saja. Bisa lewat perusahaan atau saudara bisa lewat aplikasi kan. Tapi kan saudara percaya bahwa barang itu ada, sekalipun saudara nggak pernah pegang tuh cryptocurrency-nya dan lain sebagainya. Dan saudara juga percaya bahwa satu kali nanti saudara berharap bahwa nilainya akan bertambah-tambah dan berlipat-lipat. Nah, pertanyaan kita adalah begini, mengapa kita nggak bisa percaya kepada perkataan Tuhan Yesus? Bahwa Dia akan memberi bukan saja cukup, penuh, dipadatkan, diguncang-guncang, bahkan sampai tumpah keluar dalam setiap pemberian dan kehidupan kita. Janji Tuhan itu saudara nggak lihat kan sekarang? Sama saudara beli saham juga saudara nggak lihat, tapi kan kita percaya bahwa saham itu ada. Bahkan cryptocurrency pun yang kita nggak lihat, kita juga percaya dia ada. Kenapa kita nggak percaya dengan janji Tuhan dalam hidup kita ini? Kalau Dia berkata, engkau akan memiliki hidup yang satisfied ketika engkau belajar untuk memberi lebih daripada engkau menerima. Perhatikan ya, Tuhan Yesus tidak pernah melarang saudara dan saya menjadi kaya. Tetapi perhatikan, ketika kita menginginkan kaya, kedudukan yang tinggi, gaji yang besar, pendapatan yang banyak, Dia akan bertanya, engkau mau kaya itu dalam hal apa? Evil desire atau pure desire? Apakah dengan segala kekayaan itu menjadikan kita memiliki kehidupan yang jauh lebih baik, lebih berbahagia, atau menjadi lebih tamak? Seperti orang muda yang datang kepada Tuhan Yesus itu untuk meminta Tuhan Yesus jadi mediator dengan saudaranya untuk berbagi warisan. Karena Tuhan tahu ada ketamakan di dalam hatinya. Boleh kaya? Boleh. Tetapi pastikan begini, kalau saudara dan saya menjadi orang yang kaya, biarlah kekayaan itu yang pertama mendatangkan kebahagiaan yang sejati buat saudara, buat keluarga, tetapi juga buat banyak orang lain yang ada dalam hidup saudara. Keluarga besarmu yang berkekurangan, bahkan orang-orang yang tidak terjangkau, di gereja, di dalam pelayanan, sehingga lewat semua kekayaan itu orang tahu bahwa nama Tuhan Yesus sedang dipermuliakan dalam pemberian-pemberianmu. Maka di situ saudara baru bisa mengerti arti sungguh jauh lebih berbahagia, lebih puas kita memberi daripada kita menerima. Karena di dalamnya ada ucapan syukur bahwa betapa banyaknya Tuhan sudah memberi di dalam hidupku. Saudara, keadaan lagi belum baik ya. Kalau COVID-19 sudah puji Tuhan, luar biasa melandai. Tetapi ekonomi kita mungkin baru merangkak berjalan. Banyak yang kehilangan pekerjaan, banyak yang gajinya juga terpotong, banyak yang kehilangan proyek, omset, dan lain sebagainya. Dan saya tahu itu. Tetapi percayalah, harta di dunia ini bisa hilang. Ada ayat dalam Alkitab berkata, uang pun punya sayap dan dia bisa terbang dan lenyap. Tetapi janji Tuhan akan tinggal tetap dalam hidup saudara dan saya. Kalau kita bisa memahami dan mengertinya dari perspektifnya Tuhan, dari tujuannya Tuhan, lakukan saja. Bersyukur saja kita punya seperti ini. Karena dalam ucapan syukur dengan apa yang kita miliki hari ini, ada kuasa Tuhan. Karena Tuhan bisa mengerti saudara punya pure desire dalam hati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih boleh mendengarkan firman-Mu. Dan hari ini hamba mau berdoa buat semua anak-anak-Mu yang ada di GB Tanjung Duren, hamba-hamba-Mu yang melayani atau kami yang datang sebagai jemaat.
Kami datang karena kami tahu bahwa hidup kami sudah dibeli dan lunas dibayar. Bukan dengan cuma-cuma, tetapi dengan darah anak domba Allah, dengan tubuh putra tunggalmu Bapa yang dipecahkan buat menggantikan segala dosa pelanggaran kami dan menebus kami. Dan itu adalah kekayaan yang tidak ternilai dalam hidup kami. Dan kami mengucap syukur buat itu semua Bapa. Luruskan jalan kami Bapa, lembutkan setiap hati yang keras, benarkan motivasi kami untuk menjadi anak-anak-Mu Tuhan, apalagi menjadi hamba-hamba-Mu yang melayani. Tidak ada ketamakan dalam hati kami, tidak ada terselip ambisi pribadi yang mengambil keuntungan dari kemuliaan Tuhan dan mencuri kemuliaan Tuhan. Tetapi semua kami adalah orang-orang yang mengerti dan paham bahwa kami sudah menerima terlalu banyak dari Tuhan buat hidup kami. Terima kasih Bapa buat saat ini. Berkati jemaat-Mu di GB Tanjung Duren, dari gembala sampai semua pengerja dan semua jemaatnya, berlimpah-limpah dalam kasih sayang-Mu yang besar. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap semangat ya. Tuhan Yesus memberkati gerejanya. Yuk kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami siap memberi persembahan. Urapi setiap kami Tuhan, tangan-tangan kami, baik jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah. Biarlah Tuhan kami memberi penuh dengan sukacita, karena kami tahu tujuan kami memberi untuk nyenangin hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap menabur, memberi persembahan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama umat percaya katakan, amin. Memberi dengan sukacita Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Ini sama-sama pujian ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan. Sekali lagi sama-sama, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan. Syukur Bapa, sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan ada. Syukur bagimu ya Tuhan. Syukur hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan. Syukur bagimu. Mari saudara sekalian, kita sama-sama satukan hati, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini Tuhan, kami boleh ikuti PPW Night Tuhan. Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya Tuhan, setiap apa yang boleh terjadi hari ini, itu semua atas kasih karunia-Mu Tuhan, itu semua atas anugerah-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan kalau kami boleh hadir Tuhan secara online Tuhan, kami boleh nonton Tuhan, biar sungguh Tuhan kami boleh diberkati Tuhan.
Tuhan, kami mau berdoa Tuhan buat yang membagikan firman Tuhan. Biar Tuhan Engkau perluas kapasitasnya lebih dan lebih lagi Tuhan. Engkau proses hidupnya Tuhan agar dia semakin berkarakter Kristus Tuhan. Agar sungguh Tuhan ladangnya boleh diperbesar lebih dan lebih lagi Tuhan. Dan Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan buat para pemimpin kami Tuhan. Buat gereja ini Tuhan, dari Pak Agus Tuhan sampai Ko Budi Tuhan. Dan juga Tuhan, kami juga ingin memberkati Pak Niko Tuhan beserta wakilnya Tuhan. Pak Samuel Gunawan beserta wakilnya Tuhan. Biar sungguh Tuhan kami yakin dan percaya Tuhan, pemimpin kami Tuhan, kami berkati Tuhan sehingga tudung itu boleh turun atas kami Tuhan. Dan Tuhan, kami ingin berdoa juga buat Indonesia Tuhan. Tuhan Kau lihat Tuhan kondisi Indonesia sedang membaik Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semua yang boleh terjadi Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, semua yang boleh terjadi Tuhan, kita semua atas kasih karunia-Mu Tuhan. Dan Tuhan, biar Tuhan Engkau yang lihat hari ini kondisi kami Tuhan. Mungkin kondisi kami hari-hari ini sedang down Tuhan, tapi biar sungguh Tuhan Engkau yang perkuat kami lagi Tuhan, Engkau yang bakar kami lagi Tuhan. Sehingga sungguh Tuhan, setiap harinya Tuhan kami boleh sungguh-sungguh berjalan Tuhan dalam kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat satu malam yang indah yang boleh kami rasakan hari ini Tuhan. Biar sungguh Tuhan semuanya Tuhan Kau tutup bungkus Tuhan dalam kuasa darah-Mu Tuhan. Dan Tuhan, sebelum kami boleh selesai Tuhan, kami ingin sungguh menerima yang terbaik daripada-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku. Kami angkat tangan di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bersama-sama kiranya, haleluya, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Oh, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku. Oh ya Tuhan, daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari saudara, walaupun saudara ada di rumah, mari, kalau boleh saya undang, semua boleh bangkit berdiri. Mari, terimalah berkat Tuhan. Biarlah kiranya berkat Tuhan, anugerah Tuhan, anugerah daripada Tuhan yang hadir, yang nyata dalam hidup kita semua. Anugerahnya juga nyata, sempurna dalam hidupmu, berlimpah dalam hidupmu, mengalir, membasahi tanah-tanah yang kering. Semuanya jadi baik kembali. Semuanya dipulihkan Tuhan. Terjadi restorasi dalam setiap pribadi, setiap keluarga. Dalam nama Tuhan Yesus saja kami terima berkat ini. Haleluya. Amin.